Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Lailatul Afifah dengan NIM 2102101020007. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian osilator Hartley pada mata kuliah elektronika dasar yang diampu oleh Profesor Dr. Insinyur Bambang Sujanarko MM dan Dr. Andes Alex Harijanto MSI MCE. Osilator adalah suatu rangkaian elektronika yang menghasilkan sejumlah getaran atau sinyal listrik secara periodik dengan amplitudo yang konstan. Gelombang sinyal yang dihasilkan ada yang berbentuk gelombang sinus atau sinusoid wave, gelombang kotak atau square wave, dan gelombang gigi gergaji atau sawtooth wave. Pada dasarnya, sinyal arus arah atau DC dari pencatu daya atau power supply dikonversikan oleh rangkaian osilator menjadi sinyal arus bolak-balik atau AC sehingga menghasilkan sinyal listrik yang periodik dengan amplitudo konstan. Tiga istilah yang berkaitan erat dengan rangkaian osilator adalah periodik, amplitudo, dan frekuensi. Sebuah rangkaian osilator sederhana terdiri dari dua bagian utama, yaitu penguat atau amplifier dan umpan balik atau feedback. Penggolongan osilator berdasarkan frekuensi keluaran diantaranya yaitu 1. Osilator frekuensi rendah atau low frekuensi osilator, yaitu osilator yang dapat membangkitkan frekuensi rendah di bawah 20 Hz. Dan yang kedua yaitu osilator audio atau audio osilator, yaitu osilator yang dapat membangkitkan frekuensi audio di antara 16 Hz hingga 20 kHz. Yang ketiga yaitu osilator frekuensi radio atau radio osilator, yaitu osilator yang dapat membangkitkan frekuensi radio di antara 100 kHz hingga 100 GHz. Lalu, ada penggolongan pada osilator berdasarkan sinyal output, yaitu osilator sinus dan osilator non-sinus. Osilator non-sinus antara lain osilator gelombang kotak, osilator gelombang segitiga, dan osilator gigi gergaji. Sedangkan beberapa jenis osilator sinus antara lain osilator Colpitts, osilator Hartley, osilator Clap, osilator geser fase, dan osilator kristal. Rangkaian osilator banyak digunakan dalam perangkat-perangkat elektronika seperti pemancar radio, pemancar televisi, jam, beeper, dan konsol video games. Osilator Hartley merupakan osilator yang banyak digunakan pada rangkaian penerima radio AM dan FM. Frekuensi resonansi ditentukan oleh harga T1 dan C1. Kapasitor C2 berfungsi sebagai kopling AC rangkaian tarik sirkuit LC ke basis Q1. Tegangan bias Q1 diberikan melalui resistor R2 dan R1. Kapasitor C4 sebagai kopling jaringan umpan balik output osilator Hartley dengan rangkaian input melalui tank sirkuit T1. Komponen RF atau R1 merupakan pull-up tegangan dan untuk menahan sinyal AC agar tidak mempengaruhi rangkaian satu daya. Q1 pada rangkaian osilator Hartley di bawah merupakan transistor tipe NPN dengan konfigurasi common emitter. Untuk lebih detail dapat dilihat pada rangkaian osilator Hartley berikut. Pada rangkaian osilator Hartley ini terdapat beberapa alat dan komponen. Yang pertama, adanya satu buah osiloskop. Terus adanya satu buah power supply yang berupa arus DC. Lalu ada resistor 10 kilo ohm. Lalu resistor 11,9 ohm. Resistor 47 kilo ohm dan resistor
1 kilo ohm. Pada rangkaian ini menggunakan transistor yaitu 2N3904, satu buah. Lalu terdapat induktor 1 mH, mohon maaf, induktor 20 mH dan 5 mH. Untuk kapasitornya ada 0,1 mikrofarad, 0,1 mikrofarad, ini 0,1 mikrofarad dan 0,0133 mikrofarad. Dan ini ada memiliki beberapa kabel penghubung secukupnya. Rangkaian osilator Hartley, pada rangkaian osilator tersebut diberikan sumber tegangan DC. Untuk pertama kali, tegangan DC mengalir ke kolektor melalui R2 dan R3 dan termuati pada saat sama basis mendapat bias maju melalui C3. Sehingga transistor Q1 konduk dan tegangan pada kolektor dialihkan ke ground melalui emitter dan R1. Ini pada awalnya IE, IB, dan IC mengalir pada Q1. Dengan IC mengalir lewat C4, tegangan kolektor mengalami penurunan. Tegangan ke arah negatif ini diberikan pada bagian bawah T1 oleh kapasitor C4. Ini mengakibatkan arus mengalir pada kumparan bawah. Elektromagnet pada T1 akan membesar di sekitar kumparan. Nah, ini akan memotong kumparan bagian atas T1 dan memberikan tegangan positif untuk mengisi kapasitor C1. Ini. Tegangan ini kemudian diberikan pada Q1 melalui C4. Q1 akhirnya sampai pada titik jenuh dan mengakibatkan terjadinya perubahan pada VC. Medan di bagian bawah T1 akan dengan cepat habis dan mengakibatkan terjadinya perubahan polaritas tegangan pada bagian atas. Keping C1 bagian atas sekarang menjadi negatif, sedangkan bagian bawah menjadi positif. Muatan C1 yang telah terakumulasi akan mulai dikosongkan melalui T1 pada proses rangkaian tangki atau tank circuit. Tegangan negatif pada bagian atas C1 menyebabkan Q1 berubah ke negatif menuju cut off. Selanjutnya, ini akan mengakibatkan VC membesar dengan cepat. Tegangan ke arah positif kemudian ditransfer ke bagian T1 oleh C3. Sebagai jaringan umpan balik, tegangan ini akan bertambah pada tegangan C1. Perubahan pada VC berangsur berhenti dan tidak ada tegangan yang diumpan balikkan melalui C3. C1 telah sepenuhnya dikosongkan. Medan magnet di bagian bawah R3 kemudian menghilang. C1 kemudian termuati lagi dengan bagian bawah berpolaritas positif dan bagian atas negatif. Q1 kemudian berkonduksi lagi. Proses ini akan berlangsung terus. Rangkaian tangki osilator menghasilkan gelombang kontinu, di mana hilangnya muatan rangkaian tangki osilator dipenuhi lagi melalui jaringan umpan balik, di mana hilangnya muatan rangkaian tangki osilator dipenuhi lagi melalui jaringan umpan balik C1. Untuk gelombangnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita stop. Ini seperti ini. Ini adalah gelombang sinusnya. Untuk
sifat khusus osilator Hartley adalah adanya tapered coil, sehingga sejumlah variasi rangkaian dimungkinkan pada rangkaian osilator Hartley. Mohon maaf tadi terpencet. Saya ulangi, sifat khusus osilator Hartley adalah adanya tapered coil, sehingga sejumlah variasi rangkaian C dimungkinkan pada rangkaian osilator Hartley. Kumparan mungkin dapat dipasang seri dengan kolektor. Variasi ini biasa disebut sebagai osilator series Fed-Hartley. Frekuensi resonansi ditentukan oleh L1, L2, dan C. Nilai frekuensi resonansi osilator Hartley yaitu F0 sama dengan 1/2 pi kali akar L total dikali dengan C. Dengan L total adalah induktor total yang dinyatakan dengan L total sama dengan L1 ditambah dengan L2. Nilai penguatan tegangan ditentukan oleh L1 dan L2 karena nilai AB sama dengan 1, B sama dengan L2 per L1, dan A sama dengan A dikali L2 per L1 sama dengan 1. Maka A sama dengan L1 per L2. Nilai tegangan feedback pada osilator Hartley tergantung nilai B rangkaian feedback. Untuk osilator Hartley, nilai B merupakan perbandingan antara XL2 dengan XL1 atau B sama dengan XL2 per XL1. Dengan XL1 adalah induktansi L1 dan XL2 adalah induktansi L2. Nilai B juga bisa dinyatakan dengan B sama dengan L2 per L1. Nilai transkonduktansi rangkaian osilator Hartley adalah Gm sama dengan 1 per beta Re dikali dengan L2 per L1 ditambah dengan 1 per Rd dikali dengan L2 per L1 ditambah L1 per L2 ditambah dengan 2. Nilai transkonduktansi penguat adalah Gm sama dengan IC per Vt. Agar osilator Hartley bisa menghasilkan osilasi, nilai transkonduktansi penguat harus sama dengan nilai transkonduktansi osilator Hartley. Sehingga Gm sama dengan IC per Vt sama dengan 1 per beta kali Re dikali dengan L2 per L1 ditambah dengan 1 per Rd dikali dengan L2 per L1 plus L1 per L2 plus 2. Dengan beta adalah penguat transistor, Re adalah nilai resistansi internal antara base dan emitter, Rd adalah resistansi dinamis rangkaian tala, R adalah resistansi dalam induktor, Rc adalah resistansi pada kaki kolektor transistor, Ic adalah arus kolektor, Vt adalah tegangan yang tergantung suhu, dan Gm adalah transkonduktansi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.